Di tengah-tengah situasi ini kita melihat bahwa di satu sisi banyak raja di dunia ini, termasuk di Israel. Kalau di gereja biasanya ada raja enggak? Ada dong. Satu kan? Yesus Rajani Huria na Posea na Badia Pasuma Awon dan seterusnya. Yesus Rajani Huria. Tapi jangan kita pikir hanya Yesus Rajani Huria. Waktu berdiri banyak gereja di Tanah Batak dan belakangan GKPI juga hadir atau terbentuk, di banyak jemaat ada anggapan bahwa di situ juga ada raja. Ayamat tahami dona pajongjong gerejaon, ibana dona punaon, kata sebagian. Jadi Raja Huta mau jadi raja gereja juga. Itulah sebabnya di kalangan gereja Batak seringkali terjadi perpecahan, sama seperti kerajaan-kerajaan Israel masa lalu. Lalu mana yang lebih hebat raja-raja yang ada di dunia ini dibandingkan dengan Tuhan yang disebut di sini, Tuhan sebagai raja atau Tuhan adalah raja. Ada yang menganggap Tuhan adalah raja itu di benua ginjang, di surga. Kalau manusia, raja di benua tonga, dunia. Lalu sibolis atau iblis, raja di benua bawah atau neraka. Tapi dari situ juga kita melihat bahwa yang namanya raja di dunia ini Tuhan izinkan. Tapi dia bukan raja yang mutlak, bukan monarki absolut. Dia sebagai raja adalah juga sebagai hamba. Kalau tidak patuh sama Tuhan, dipecat oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Marilah berdoa. Di tengah-tengah berbagai peristiwa dan keadaan di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, termasuk juga di tengah-tengah jemaatmu GKP Menteng, seluruh gerejamu di muka bumi, dan juga keluarga-keluarga yang menghadapi keadaan berat. Kami mau ikut bersaksi memuji Tuhan melalui kesaksian pemazmur yang segera akan kami baca, dan biarlah itu tidak hanya berupa nyanyian masa lalu, tapi juga ungkapan keyakinan kami di tengah situasi bagaimanapun yang dialami oleh seluruh ciptaan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami jemaat-Mu mendengar dengan sukacita di dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu Eksaudi ini didasarkan pada kesaksian dan pujian umat Israel sebagaimana tertulis dalam Mazmur 97 yang berjudul Tuhan sebagai Raja. Karena ini adalah Mazmur, maka saya mengajak kita sekalian juga membacanya secara
berbalasan atau responsoria ada tertera di tata ibadah kita. Ayat 1 atau ayat ganjil saya bacakan, ayat genap jemaat membacakannya, dan ayat terakhir nanti ayat 12 kita baca bersama. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekelilingnya. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi, Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Kita sama-sama ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Terima kasih atas keikutsertaan kita. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, ada berapa raja di jemaat kita ini, GKP Menteng ini? Yang saya tahu minimal ada 3. Charles Raja Guguk, anaknya Benyamin Raja Guguk yang ulang tahun minggu baru lalu ya. Lalu pendeta Raja Lubis yang saat ini bersama dengan ibu kita ikut beribadah di GKP Pondok Rangon. Sebenarnya semua kita ini menyebut diri raja. Raja Siahaan, Raja Sibuya, Raja Lubat Tobing, apalagi semua Raja Tambunan. Paling tidak anak Dohot Buruni Raja. Di sini saya membawa sebuah buku karangan Waldemar Hutagalung, ini dulu jaksa di Pangururan, sementara dia bertugas dalam jabatan itu, dia masih sempat menulis buku yang judulnya Pustaha Batak, Tarombo Dohot Turi-Turian ni Bangso Batak. Khususnya ini Batak Toba, tapi ada juga Batak Simalungun, Angkola dan seterusnya. Di sini dikemukakan ratusan marga orang Batak dan semuanya dimulai dengan raja. Bahkan ada satu marga yang saya tidak usah sebut marga apa. Di dalam Tarombo dari marga itu ada turunannya Sundut Palimahon atau generasi kelima dari marga itu, namanya Oppu Raja Setan. Bayangin, setan aja udah menakutkan, apalagi rajanya setan, oppunya setan. Begitulah macam-macam marga di kalangan orang Batak. Tapi tentu bukan hanya orang Batak yang doyan atau yang menggunakan nama atau sebutan raja untuk nama keluarga atau marga. Kalau kita ke Maluku ada juga Rajawane atau Pati Rajawane. Ada lagi raja-raja lain menjadi marga. Dan di Maluku kalau bermarga pakai raja itu kaum bangsawan. Di NTT juga begitu dan seterusnya. Di kalangan orang Jawa ada yang pakai raja, ada yang sultan. Semua itu dianggap
atau diyakini menjadi raja di dunia ini. Di negara kita ini juga yang bukan bermarga raja, banyak juga raja. Ada raja minyak, ada raja hutan. Lalu mana yang lebih hebat raja-raja yang ada di dunia ini dibandingkan dengan Tuhan yang disebut di sini, Tuhan sebagai raja atau Tuhan adalah raja. Ada yang menganggap Tuhan adalah raja itu di benua ginjang, di surga. Kalau manusia, raja di benua tongak, dunia. Lalu sibolis atau iblis, raja di benua bawah atau neraka. Dan ini juga kita temukan di kalangan orang Batak Toba. Saya katakan ini karena sebagian cukup besar dari kita begitu. Satu ketika seorang Raja Huta di Samosir, di Tomok, dipersilakan Panguda Nihuria atau pengurus gereja untuk memimpin doa dalam acara yang mereka langsungkan di huta itu. Lalu berdoalah Raja Huta ini. Ale Tuhan, ho raja di benua ginjang, au raja di benua tonga, unak kita masih pailaan. Tuhan, kau raja di surga, benua ginjang, aku raja di benua tonga, jangan kita saling mempermalukan. Mungkin itu karena kegugupannya diminta tiba-tiba berdoa. Tetapi itu bisa juga menjadi bagian dari pemahamannya. Mazmur 97 ini adalah nyanyian. Kalau kita lihat di Alkitab tidak disebut penggubahnya, tapi kita tahu ada banyak orang yang dulu rajin menggubah Mazmur. Ada itu Raja Daud, ada yang lain dan sebagainya. Nyanyian ini umumnya atau seringkali dinyanyikan ketika ada penobatan atau pelantikan dan pengurapan seorang raja di tengah-tengah bangsa itu. Kemudian juga nyanyian ini sering dinyanyikan pada waktu tahun baru untuk mengungkapkan syukur, pujian dan sukacita atas berkat Tuhan di tahun yang lama. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel yang semula menyanyikan Mazmur ini tidak langsung punya raja. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka belum punya raja. Musa bukan raja, abangnya Harun juga bukan raja. Harun adalah imam karena mereka dari suku Lewi. Lalu ketika mereka masuk ke tanah terjanji, tanah Kanaan dipimpin oleh Joshua, Joshua juga bukan raja. Dia hanya pemimpin umat yang tidak punya kuasa di berbagai atau di segala bidang. Setelah Joshua meninggal, bangsa itu jatuh kepada penyembahan berhala, padahal Joshua sudah menyampaikan amanat pada saat dia menjelang meninggal. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Sang Raja. Mereka dihukum Tuhan, dijajah oleh macam-macam bangsa di sekitar mereka. Lalu Tuhan mengasihi mereka, memberi kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Lalu Tuhan juga mengangkat sejumlah hakim. Di tengah-tengah bangsa itu kita bisa baca di kitab Hakim-Hakim. Ada banyak hakim, antara lain itu ada Otniel, ada Deborah, dan itu satu-satunya hakim perempuan. Lalu ada juga Simpson yang kuat perkasa tapi toh takluk, antara lain di bawah rayuan perempuan, Delilah. Hakim terakhir adalah Samuel. Tapi semua hakim ini bukan raja, mereka hanya pemimpin yang bersifat insidental. Kalau ada masalah, ada percekcokan dan sebagainya, hakim berusaha untuk menyelesaikan masalah. Lalu di tengah-tengah keadaan itu, bangsa Israel menuntut kepada Tuhan supaya memiliki raja. Bangsa-bangsa di sekitar kami semua punya raja, masa kami enggak? Padahal kami disebut umat Tuhan. Maka melalui Samuel,
atau kepada Tuhan melalui Samuel, mereka minta menuntut supaya mereka punya raja juga sama seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan mengabulkan permintaan mereka, lalu Samuel mengurapi, melantik Raja Saul. S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Saul pada mulanya adalah seorang raja yang cakap, terpercaya, tapi karena begitu berhasilnya dia memimpin bangsa ini, dia jadi jatuh kepada kesombongan dan anggapan bahwa dia berkuasa di segala bidang. Pada satu ketika Tuhan menyampaikan perintah amanat kepada dia apa yang dia harus kerjakan, tapi dia menentang atau menyimpang dari amanat Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan memecat dia. Dan tanda Saul dipecat, roh Tuhan meninggalkan dia. Kalau Tuhan mengurapi seseorang menjadi raja, roh Tuhan memenuhi dia. Dalam situasi peralihan kekuasaan, maka Samuel ditugaskan Tuhan lagi mencari raja pengganti Saul, maka terpilihlah Daud. Wah, dia orang hebat, gembala baik, apa segala macam. Terpujilah dia dan dicintai rakyatnya. Saya tidak mau katakan bahwa perempuan selalu jadi penggoda. Siapa suruh mau digoda ya. Dia malah ketika di puncak kekuasaannya sudah semakin jarang mengunjungi rakyat, apalagi memimpin perang. Dia tugaskanlah orang lain. Dia berkipas-kipas sore-sore di atas sotoh atau teras serambi istananya, lalu melihat seorang perempuan cantik. Pendek cerita kita tahu dia kemudian berselingkuh dengan istri seorang perwira. Lalu si perwira itu, Uria, disuruh ke garis depan supaya matilah dia di peperangan, dan itu terjadi. Lalu Daud menikahi Batsheba, padahal istrinya kan udah banyak, ada Abigail, ada ini, ada itu. Juga putri Saul ada istrinya. Banyak istri Daud, tapi dia masih mengerling kepada yang lain. Lalu Tuhan memecat dia juga, menghukum dia juga. Anak yang lahir dari perselingkuhan itu kemudian meninggal, tapi kemudian ada anak yang berikut, itulah Salomo yang kemudian menggantikan Daud. Tapi Salomo selain terkenal sebagai raja yang bijaksana, Salomo ini memang hebat. Tetapi kehebatannya juga dalam urusan perempuan. 300 istrinya, 700 gundiknya, 1000 total. Satu ketika ada satu ratu dari negeri Sheba, Afrika, berkunjung ke Israel untuk melihat hebatnya kerajaan ini, dan dia kagum melihat kejayaan Israel dengan rajanya. Dia juga diberi oleh-oleh oleh Salomo waktu dia pulang ke negerinya. Dia mengandung anak dari Salomo. Lalu Tuhan menghukum dia. Kerajaan Israel pecah, bahkan berkeping-keping. Anak-anak Raja Salomo dan seterusnya itu saling berebut kekuasaan, sampai kemudian mereka jatuh ke dalam berbagai tahapan penjajahan. Mulai dari Assyria, Babilonia yang sekarang Irak, Persia yang sekarang Iran, Yunani, Mesir, dan sampai kepada Romawi nanti pada waktu Tuhan Yesus lahir. Di tengah-tengah situasi ini kita melihat bahwa di satu sisi banyak raja di dunia ini, termasuk di Israel. Kalau di gereja biasanya ada raja enggak? Ada dong. Satu kan? Yesus Rajani Huria na posea na badia
Pasuma awon, dan seterusnya. Yesus Raja Nihuria. Tapi jangan kita pikir hanya Yesus Raja Nihuria. Waktu berdiri banyak gereja di Tanah Batak dan belakangan GKPI juga hadir atau terbentuk, di banyak jemaat ada anggapan bahwa di situ juga ada raja. Ayamat tahami dona pajong gerejaon, ibana dona punaon, kata sebagian. Jadi Raja Huta mau jadi raja gereja juga. Itulah sebabnya di kalangan gereja Batak seringkali terjadi perpecahan, sama seperti kerajaan-kerajaan Israel masa lalu. Tapi ya syukurlah Tuhan masih mengasihi dunia ini, termasuk gereja kita GKPI. Di tengah-tengah macam-macam persoalan dan perpecahan, Tuhan masih mengizinkan kita mengalami pengampunan dan juga pemulihan. Dan kita bersyukur pada Tuhan, gereja di Tanah Batak secara menyeluruh dan juga diasporanya, pengembangannya ke berbagai daerah bahkan negara juga tetap berkembang, tetap berlangsung, termasuk di GKPI Menteng ini. Tapi dari situ juga kita melihat bahwa yang namanya raja di dunia ini Tuhan izinkan. Tapi dia bukan raja yang mutlak, bukan monarki absolut. Dia sebagai raja adalah juga sebagai hamba. Kalau tidak patuh sama Tuhan, dipecat oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Minggu depan jemaat kita akan melangsungkan pemilu. Ya, pemilihan umum internal ini ya, pengurus harian jemaat, penasehat, ketua seksi dan sebagainya. Yang memilih maupun yang dipilih semua adalah raja. Paling tidak anak niraja, buruh niraja. Tetapi semua mereka itu adalah juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kita bersyukur bahwa di jemaat kita ini banyak perkembangan, banyak kebaikan yang bisa kita syukuri kepada Tuhan ya. Saya masih bisa menyaksikan Pak Sinaga, Raja Sinaga ini, Raja Nihula-hula. Pernah jadi guru jemaat, Pak L.E. Siahan dan seterusnya. Sekarang Pak Cibuya, semua memperlihatkan kapasitas dan kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya itu jugalah yang nanti terlihat tidak hanya pada hari Minggu 8 Juni yang akan datang, tapi juga seterusnya. Bahkan kita semua walaupun tidak menjadi pengurus harian jemaat dan fungsionaris yang lain, kita tetap memahami diri kita sebagai hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, hamba Tuhan. Di Indonesia ini ada seringkali penggunaan istilah yang keliru, seakan-akan hamba Tuhan itu hanya pendeta. Semua kita adalah hamba Tuhan. Karena itu apa dan siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian, pemilih, panitia dan para yang terpilih, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan Sang Raja yang tertinggi itu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sungguh Raja kami. Kalaupun ada macam-macam raja di dunia ini, termasuk di negeri kami ini, biarlah kami tetap memperlihatkan bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus Kristuslah Raja yang sejati dan satu-satunya, dan kami adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah kesaksian dari umat-Mu pada masa lalu melalui nyanyian atau mazmur mereka juga menjadi kesaksian kami dan pengakuan iman kami bahwa Engkaulah Raja satu-satunya dan Engkau menghendaki yang terbaik. Engkau tidak hanya ada di surga tapi juga bekerja di dunia ini. Biarlah kami menjadi kawan-kawan sekerja Tuhan dan urapilah semua pelayan-Mu yang ada di jemaat ini, bahkan juga seluruh warganya, agar sungguh-sungguh memperlihatkan mereka
dan kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah di tengah-tengah berbagai keadaan yang berlangsung di dunia ini, termasuk di jemaat ini pada hari ini, kedukaan maupun juga sukacita perayaan di jemaat Mugi KPI Pondok Ranggon, menunjukkan dan mencerminkan kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan, tapi juga cinta kasih Tuhan yang kami terus muliakan dan sebarkan, sehingga Tuhan tetap menjadi Raja di sepanjang masa kehidupan jemaatmu ini maupun juga di seluruh alam ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan berkatilah kami memberlakukannya di tengah kehidupan kami. Amin.